Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih mengenai tekanan zat cair, yaitu subbab ketiga tentang hukum Pascal. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Nah, untuk selanjutnya kita belajar mengenai hukum Pascal. Nah, ada yang pernah ke tukang cuci mobil atau ke tukang cuci motor seperti itu? Pasti kalau sudah pernah, kalian tidak asing dengan pemandangan seperti ini. Jadi mobilnya bisa keangkat ke atas seperti ini. Nah, ada dua hal yang membuat kita senang ketika sedang cuci motor. Jadi ketika kalian ke tempat cuci motor itu, yang pertama pasti kalian senang ngeliatin ketika abang pencuci motornya itu menyemprotkan busa salju ke motor. Nah, ketika itu adalah tempat cuci motor dan mobil itu, pasti kalian akan melihat ketika mencuci mobil itu, mobil yang pertamanya di bawah itu bisa dinaikkan menggunakan yang namanya mesin hidrolik. Jadi ini namanya mesin hidrolik. Jadi mobil yang sangat berat ini bisa naik ke atas untuk dibersihkan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan kayaknya unik banget ya. Ada satu pilar kecil yang mampu mengangkat si mobil. Padahal kan mobilnya berat banget. Jadi kalau diangkat untuk oleh beberapa orang ini pun kan nggak kuat. Jadi dengan pilar sekecil ini dia bisa mampu mengangkat mobil untuk ke atas. Jadi lalu bagaimana si pilar ini bisa mengangkat mobil yang punya berat mencapai 1 ton lebih? Nah, kita bahas, yaitu jawabannya adalah hukum Pascal. Jadi hari ini hukum Pascal ini penerapannya adalah di tempat cuci mobil, yaitu mesin hidrolik ini menggunakan prinsip hukum Pascal seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke hukum Pascal, kita pelajari dulu sejarah dari Bapak Pascal ini, kenapa bisa menemukan teori hukum Pascal seperti itu. Nah, kita akan berjalan-jalan sebentar ke abad 16. Pada tahun 1623, lahirlah seorang laki-laki di Clermont-Ferrand, Prancis yang bernama Blaise Pascal. Dari kecil ini dia memang dikenal sebagai anak yang pintar. Nggak cuma pintar. Jadi, kata pintar ini bukan kata yang diucapkan ibunya sewaktu gendong Pascal dan nyuapin makanan, anak mama pintar. Tapi dia memang punya pemikiran yang jenius, jadi dia memang benar-benar pintar. Nah, Pascal bahkan sudah kehilangan sosok ibu sejak dia berusia 4 tahun. Dia juga tidak menempuh pendidikan secara resmi, tapi dia tidak pernah menyerah. Jadi Pascal ini walaupun sudah ditinggal ibunya pergi ke yang kuasa pada umur 4 tahun, tapi dia itu tidak pernah menyerah. Jadi kita bisa meneladani dari Pascal ini ya anak-anak. Nah, di usia 12 tahun, dia berhasil membuat mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Wah, keren banget ya berarti ya. Di usia ke-16, dia menulis buku tentang kerucut. Dan di usia ke-18, sukses menciptakan kalkulator digital pertama di dunia. Ya, di usia ke-18 tahun ini pertama di dunia loh. Bandingkan dengan kita yang di usia segitu. Di usia segitu kita kalau mendengar kata fisika aja sudah rasanya tuh pusing gitu loh. Pusing terus, fisika itu makhluk dari mana sih? Apa sih ini gitu simbolnya. Jadi perbedaannya dengan Bapak Pascal tadi, ketika di umur 18 tahun dia sudah bisa menciptakan kalkulator digital. Bahkan keren sekali ya anak-anak. Jadi kita bisa meneladani dari sifat tidak mudah menyerahnya dari Bapak Pascal ini. Nah, sayangnya karena dia terlalu giat bekerja, kesehatan Pascal menurun. Sejak usia 18 tahun, dokter menyarankan untuk hidup lebih santai dan bersenang-senang. Tapi bukan Pascal kalau nggak gemes sama saya. Jadi walaupun dia sudah disuruh santai-santai, tapi karena jiwa dia ingin tahunya tinggi, jadi dia kepo-kepo gitu ya. Jadi punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi pada waktu main dia iseng memperagakan hukum Torricelli, yaitu hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tapi dia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air. Jadi seperti kalau kita beli es gitu loh. Jadi plastiknya itu dia isi dengan air seperti itu. Lalu ia melubangi kantong itu dan dia nggak ngisi kantong itu pakai es teh lalu mengenyot ujungnya seperti anak SD, tapi dia
mengisinya dengan air. Lalu dia memberikan banyak lubang di kantung air itu. Lalu Pascal ini memperhatikan air yang mengucur dari kantung. Kemudian dia merasa ada yang aneh. Kok air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sama kuatnya? Akhirnya dia menemukan teori yang dia beri nama dengan hukum Pascal.